Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F. Izinkan di sini kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis data kuantitatif dan pada pengujian hipotesis. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Terdapat 4 orang, yakni saya Cikunia Nathanael akhiran NPM 284, lalu ada Batara Evanberg NPM 286, Rifki Dewi Noviansa NPM 312, dan Ilham Divala Putra NPM 315. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk terkait pembahasan yang pertama di sini memasuki kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Jadi di sini kesalahan tipe 1 itu disebut sebagai alfa, yang dimana probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis tersebut benar. Lalu di sini terdapat kesalahan tipe 2 yang juga disebut sebagai beta, adalah probabilitas kegagalan untuk menolak hipotesis 0, mengingat bahwa hipotesis alternatif sebenarnya benar. Lalu untuk kekuatan statistik itu merupakan probabilitas untuk menolak hipotesis 0 dengan benar. Dengan kata lain, kekuatan adalah probabilitas bahwa statistik signifikansi akan ditunjukkan jika ada. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya itu memilih teknik statistik yang sesuai. Jadi di sini teknik statistik univariat itu digunakan ketika ingin memeriksa hubungan dua variabel. Sebagai contoh, jika ingin meneliti pengaruh jenis kelamin terhadap jumlah permen yang dimakan siswa per minggu, statistik univariat ini adalah statistik yang tepat. Sebaliknya, jika tertarik dengan hubungan antara banyak variabel seperti kasus Excelsior Enterprises, di sini lebih baik menggunakan teknik statistik multivariat. Untuk teknik statistik yang sesuai ini dapat dilakukan dengan menguji hipotesis tentang rata-rata tunggal. Jadi di sini uji T, satu sampel, itu digunakan untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata populasi dari mana sampel itu diambil sama dengan standar pembanding. Selain itu juga dapat menguji hipotesis tentang dua rata-rata yang berhubungan. Jadi dapat melakukan uji T, sampel berpasangan, itu untuk menguji perbedaan pada kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada memilih teknik statistik yang tepat. Setelah memilih tingkat signifikansi statistik, langkah berikutnya yaitu menentukan metode yang tepat untuk menguji hipotesis. Pemilihan teknik statistik tergantung pada jumlah variabel independen maupun dependen, skala pengukuran metrik ataupun numerik, ataupun penggunaan asumsi uji parametrik dan ukuran sampel. Statistik univariat digunakan untuk meneliti hubungan antara dua variabel, misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap jumlah permen yang dimakan per minggunya. Untuk hubungan antara banyak variabel, statistik multivariat diperlukan. Pemilihan uji ini bergantung pada skala pengukuran yang digunakan. Lalu ada menguji hipotesis tentang satu min. Jadi menguji hipotesis tentang satu min ini terdapat uji T satu sampel yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata populasi sampel sama dengan standar yang dibandingkan. Misalnya, Anda membaca bahwa rata-rata siswa belajar 32 jam per minggunya, tetapi Anda berpikir siswa di universitas Anda belajar lebih banyak. Setelah bertanya-tanya pada 20 teman sekelas Anda, maka rata-rata waktu belajar mereka adalah 36,2 jam, lebih tinggi daripada rata-rata sebelumnya. Lalu pertanyaannya, apakah ini kebetulan ataupun siswa di universitas Anda benar-benar berbeda dengan populasi umum? Uji ini dapat membantu menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan ataupun hanya terjadi secara acak. Lalu, menguji hipotesis tentang dua cara terkait. Tes sampel berpasangan ini digunakan untuk menguji perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Misalnya melihat apakah kinerja karyawan meningkat setelah pelatihan. Jadi terdapat dua cara terkait, yakni uji Wilcoxon adalah uji non-parametrik yang mengukur perbedaan signifikan antara dua sampel terkait atau pengukuran berulang pada satu sampel yang digunakan sebagai alternatif t-test
ketika distribusi normal tidak bisa diasumsikan. Dan terdapat uji McNemar adalah uji non-parametrik, di mana data ini nominal ini menilai perbedaan signifikan antara dua sampel dependen dengan variabel dikotomis, dan sering digunakan dalam studi sebelum dan sesudah untuk menguji efek eksperimen tersebut. Lalu ada menguji hipotesis tentang dua cara yang tidak berhubungan. Untuk mengetahui apakah dua kelompok berbeda dalam variabel berskala interval ataupun rasio, di tes ini sampel independen akan digunakan. Misalnya, untuk melihat apakah pria dan wanita memiliki pandangan yang berbeda tentang jam kerja fleksibel, atau jika lulusan MBA berkinerja lebih baik daripada lulusan sarjana. Dan uji ini membandingkan dua kelompok yang dibagi oleh variabel nominal seperti perokok versus bukan perokok atau karyawan muda versus karyawan tua. Yang digunakan untuk melihat perbedaan signifikan dalam variabel dependen yang diukur dengan skala interval ataupun rasio, seperti gaji atau tingkat pemahaman karyawan. Dan menguji hipotesis tentang beberapa cara, yaitu ANOVA Analysis Variance, digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel berskala interval ataupun rasio. Misalnya, membandingkan kinerja penjualan 4 kelompok tenaga penjualan yang mendapat jenis pelatihan yang berbeda, atau bisa saja dengan melihat apakah tingkat promosi mereka berbeda atau sama berdasarkan jenis mentornya. Lalu ANOVA dapat menunjukkan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok, tetapi tidak dapat menunjukkan di mana perbedaannya. Karena menggunakan beberapa tes ini tidak disarankan karena menurunkan tingkat kepercayaan. Sebagai alternatif uji seperti Sk2K dan menurunkan multiple range dapat mendeteksi perbedaan antara kelompok secara lebih akurat. Selanjutnya yaitu ada koefisien regresi terstandarisasi. Koefisien regresi terstandarisasi atau koefisien beta adalah estimasi yang dihasilkan dari analisis regresi berganda yang dilakukan pada variabel yang telah distandarisasi, yang itu proses di mana variabel diubah menjadi variabel dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Hal ini biasanya dilakukan untuk memungkinkan peneliti membandingkan efek relatif variabelnya dependen terhadap variabel dependen. Ketika variabel dependen diukur dalam satuan pengukuran yang berbeda, misalnya pendapatan diukur dalam dolar dan jumlah anggota rumah tangga diukur dalam jumlah individu. Selanjutnya yaitu ada regresi dengan variabel dummy. Variabel dummy merupakan variabel yang memiliki dua atau lebih tingkatan berbeda yang diberikan dengan 0 atau 1. Variabel dummy memungkinkan kita untuk menggunakan variabel nominal atau ordinal sebagai variabel dependen untuk menjelaskan, memahami, atau memprediksi variabel dependen. Selanjutnya yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas adalah fenomena statistik yang sering ditemui di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda sangat berkorelasi. Dalam kasus yang paling parah, jika korelasi antara dua variabel independen sama dengan 1 atau minus 1, multikolinearitas membuat estimasi koefisien regresi menjadi tidak mungkin. Dalam semua kasus lainnya, hal itu membuat estimasi koefisien regresi tidak dapat diandalkan. Ya, ada pengujian dan analisis multivariat lainnya, yaitu ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan membantu mengidentifikasi variabel independen yang membedakan variabel dependen yang berskala nominal yang diminati. Misalnya mereka yang memiliki minat tinggi terhadap suatu variabel dari mereka yang memiliki minat rendah terhadapnya. Hanya untuk regresi logistik digunakan ketika variabel dependen bersifat metrik, namun ketika variabel dependen hanya memiliki dua kelompok, regresi logistik sering lebih disukai karena tidak menghadapi asumsi ketat yang menghadapi analisis diskriminan dan karena sangat mirip dengan analisis regresi. Pengujian dan analisis multivariat lainnya yang terakhir yaitu analisis gabungan. Analisis gabungan adalah teknik statistik yang digunakan dalam banyak bidang termasuk pemasaran, manajemen, produk
dari riset operasi analisis gabungan mengharuskan peserta untuk membuat serangkaian trade-off dalam pemasaran. Analisis gabungan digunakan untuk memahami bagaimana konsumen mengembangkan preferensi untuk produk atau layanan. ANOVA dua arah. Jadi ini digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik terhadap satu variabel dependent metrik. Jadi ANOVA dua arah ini memungkinkan kita untuk memeriksa efek utama atau efek variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga efek interaksinya yang ada di antara variabel independen atau faktor. Lalu selanjutnya yaitu MANOVA. Jadi MANOVA ini mirip dengan ANOVA dengan perbedaan bahwa ANOVA ini menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada satu variabel dependen, sedangkan uji MANOVA ini menunjukkan perbedaan antar kelompok di seluruh atau beberapa variabel dependen secara bersamaan dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks produk silang. Lalu yang terakhir yaitu korelasi kanonik. Jadi korelasi kanonik ini meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel dependen dan beberapa variabel independen. Jadi misalnya korelasi antara serangkaian ini perilaku pekerjaan seperti keasikan dalam pekerjaan, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, dan jumlah ketidakhadiran. Dan pengaruhnya terhadap serangkaian faktor kinerjanya seperti kualitas pekerjaan, output, dan tingkat penolakan. Excelsior Enterprise atau pengujian hipotesis. Jadi untuk menguji hipotesis bahwa keputusan kerja ini memenuhi efek keadilan yang dirasakan, kelelahan dan pengayaan pekerja pada niat karyawan untuk keluar, terdapat 3 model regresi diestimasikan mengikuti Baron dan Kenny. Jadi model pertama ini meregresikan kepuasan kerja pada keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Lalu model kedua meregresikan niat untuk keluar pada keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Dan model yang ketiga meregresikan niat karyawan untuk keluar pada keadilan yang dirasakan, kelelahan, pengayaan pekerjaan, dan kepuasan kerja. Jadi koefisien terpisah ini untuk setiap persamaan diestimasikan dan diuji, dan analisis lanjutan ini dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung persepsi ekuitas dan pengayaan pekerjaan terhadap niat untuk keluar melalui kepuasan kerja. Jadi Baron dan Kenny ini memberikan uji signifikasi perkiraan untuk tidak langsung pengaruh keadilan yang dirasakan dan kelelahan terhadap niat karyawan. Penafsiran keseluruhan dua rekomendasi kepada Presiden. Jadi penting untuk merumuskan kebijakan dan praktik yang membantu meningkatkan persepsi ekuitas dan mendesain ulang pekerjaan sedemikian rupa sehingga lebih menantang bagi karyawan. Jadi apapun yang dilakukan untuk meningkatkan persepsi karyawan tentang ekuitas dan memperkaya pekerjaan karyawan akan meningkatkan kepuasan kerja dan dengan demikian membantu karyawan untuk tidak terlalu memikirkan untuk keluar dari dan mendorong mereka untuk bertahan. Jadi oleh karena itu, Presiden sebaiknya segera memperbaiki ketidakadilan dalam sistem jika memang ada, atau menjernihkan persepsi yang salah tentang ketidakadilan jika memang demikian kenyataannya. Pergudangan data, penambangan data, dan penelitian operasi. Untuk yang pertama ini pergudangan data ini merupakan aspek dari sistem informasi. Jadi sebagian besar perusahaan kini menyadari bahwa manfaat dari pembuatan sistem informasi gudang data yang berfungsi sebagai gudang pusat semua data yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk yang berkaitan dengan keuangan, produksi, penjualan, dan sejenisnya milik perusahaan. Lalu pertambangan ini memanfaatkan gudang data secara lebih efektif dengan mengidentifikasi hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang tersimpan di dalamnya. Lalu ada riset operasi atau ilmu manajemen atau MS. Ini adalah alat canggih yang digunakan untuk menyederhanakan dan dengan demikian memperjelas jenis-jenis masalah kompleks tertentu yang dapat dikuantifikasi.
Lalu yang terakhir terdapat paket perangkat lunak yang berguna untuk analisis data. Jadi ada berbagai macam perangkat lunak analisis yang dapat membantu menganalisis data berdasarkan kebutuhan spesifik masalah penelitian atau model konseptual. Ini dapat mempertimbangkan paket perangkat lunak sebagai berikut ya. Contohnya yang pertama LISREL. Jadi LISREL ini dari Specific Software International, MATLAB, M+, Qualtrics, SAS atau STAT, lalu SPSS dari SPSS Inc., SPSS Amos ini juga dari SPSS Inc., dan Stata ini dari Stata Corporation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucap mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.